Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai etika bisnis dalam jaringan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alivia Kodrunada, NPM 1910104093. Rekan saya Alia Firdawati dengan NPM 1910104091, Erlinda Nur Aulia 1910104092, dan Tanaya Pawestri Cita Rinjani dengan NPM 1910104107. Saya Alia Firdawati dengan NPM 1910104091 akan membahas tentang perdagangan daring. Perdagangan daring merupakan transaksi perdagangan yang dilakukan melalui tahap dan perangkat elektronik. Menurut Kasali, perdagangan ini dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Keunggulan yang diperoleh produsen melalui penjualan daring adalah akses ke pasar yang lebih luas sehingga berpotensi menambah pelanggan baru lebih banyak, penghematan biaya untuk transportasi, komunikasi telepon, sama biaya pengiriman dokumentasi dan lainnya. Klasifikasi sistem perdagangan daring. 1. Sistem pembayaran dengan klasifikasi sistem pihak ketiga. Pada sistem ini terdapat pihak ketiga yang berperan sebagai perantara antara penjual dengan pembeli. Kedua, sistem berbasis sertifikat. Sistem ini melibatkan konsumen untuk mengunduh sertifikat digital sebagai media untuk menampilkan kartu kreditnya. Ketiga, sistem uang neto. Sistem ini menghendaki konsumen untuk mengubah mata uangnya ke dalam bentuk mata uang siber. 2. Metode atau alat pembayaran. Dengan klasifikasi yang pertama, sistem debit. Konsumen harus memiliki cadangan dana di dalam rekening pribadinya di sebuah bank untuk dapat menggunakan kartu debit. Kedua, sistem kredit. Seorang konsumen dapat berhutang terlebih dahulu kepada sebuah pihak saat pembelian dan akan ditagih melalui mekanisme tertentu. Yang ketiga, sistem pembayaran di muka. Konsumen harus membayar terlebih dahulu seluruh barang yang dipesan kepada produsen sebelum barang-barang tersebut dikirimkan kepadanya. 3. Keterlacakan transaksi. Transaksi yang dapat teridentifikasi dan transaksi yang tidak dapat teridentifikasi. 4. Status hukum. Yang pertama, sistem penjual-pembeli. Dalam sistem ini, status hukum kedua belah pihak jelas. Ada satu pihak yang berperan sebagai penjual dan ada pihak lain yang berperan sebagai pembeli. Yang kedua, pembayaran elektronik di luar jaringan. Sistem ini sering disebut pula dengan sistem peer-to-peer. 5. Tingkat kepercayaan. Sistem yang memerlukan kepercayaan tinggi kepada pihak yang terlibat transaksi dan sistem yang tidak memerlukan kepercayaan tinggi kepada pihak yang terlibat transaksi. Materi yang selanjutnya yaitu pelaku perdagangan daring. Secara umum, pelaku perdagangan daring terdiri dari yang pertama ada perantara atau brokerage. Perantara pasar maya atau e-marketplace sering disebut sebagai market makers karena berperan dalam menghubungkan pembeli dan penjual serta memfasilitasi transaksinya. Perantara akan memungut komisi atau fee di setiap transaksi yang besarnya sesuai dengan kesepakatan dengan pedagang. Yang kedua ada pengiklanan atau advertising. Pemasang iklan akan menyediakan konten, surel, tempat bercakap atau chatting, dan forum komunikasi yang dipadukan dengan iklan komersial berbentuk banner. Peranannya mulai dari pembuat konten atau konten creator hingga distributor konten atau konten distributor. Contoh pemasangan iklan seperti yahoo.com dan detik.com atau googleads.com. Yang ketiga ada pedagang atau e-tailer. Umumnya menjual produk secara ecer atau grosir dengan mencantumkan daftar harga resmi atau price list atau juga bisa melalui sistem lelang. Selanjutnya yaitu pabrikan atau manufacturer.
Daring bertransaksi langsung dengan pembeli sehingga mampu menangkas jalur dan biaya distribusinya. Bentuknya mulai dari penjualan langsung ke konsumen, persewaan hingga kurun waktu tertentu, dan di akhir kontrak produk dapat dibeli konsumen dengan harga tertentu hingga lisensi seperti perangkat lunak. Yang kelima ada program afiliasi atau affiliate. Melalui program ini, produsen atau pedagang dapat memberikan insentif finansial kepada mitra afiliasinya untuk turut serta memasarkan produknya. Yang terakhir ada komunitas atau community, mengandalkan pemasukan dari transaksi produk atau jasa yang berasal dari kegiatan komunitas atau melalui sumbangan sukarela. Selanjutnya, transaksi B2C, B2B, dan C2C. Pertemuan antara pedagang dengan konsumen dapat berlangsung secara business to consumer atau B2C, consumer to consumer atau C2C, atau business to business atau B2B. Sebagian besar perdagangan daring di Indonesia berbentuk B2C, yaitu perdagangan barang atau jasa kepada masyarakat umum. Contohnya adalah toko daring baik yang lokal maupun internasional seperti Tokopedia dan OLX. Istilah yang sering digunakan adalah e-retail. Proses pembelian barang pun cukup mudah. Konsumen masuk ke laman toko, melihat produk dan deskripsi, lalu memutuskan untuk membeli. Pembeli dapat memasukkan pesanannya ke dalam shopping cart, dan ketika siap untuk membayar pesanan tersebut, konsumen diminta mengisi beberapa personal dan metode pembayaran yang akan digunakan. Selanjutnya, perdagangan C2C terjadi ketika seorang konsumen menjual langsung produknya ke konsumen yang lain. Salah satu yang populer dalam bisnis ini adalah lelang daring atau online auction, yang memungkinkan para pengguna memasang harga penawaran atas sebuah produk yang dijual oleh seseorang. Sebelum terlibat dalam kegiatan pelelangan ini, para pengguna internet diminta membuka akun yang terhubung dengan kartu kredit atau layanan perbankan. Adapun pemenang lelang daring adalah pemasang harga tertinggi pada waktu pelelangan ditutup. Yang selanjutnya ada perdagangan B2B, berlangsung antar perusahaan di dunia maya. Banyak perusahaan melayani kebutuhan akan barang atau jasa, di antara mereka seperti pemasangan iklan daring, layanan riset pasar, dukungan teknis, pelatihan, penjualan produk pesanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah keamanan perdagangan daring. Keamanan merupakan faktor utama yang dibutuhkan dalam proses bisnis online maupun pengoperasian sistem informasi. Keamanan itu sendiri bertujuan untuk mencegah adanya ancaman terhadap sistem informasi dan komunikasi, khususnya transaksi online, sehingga dapat terjaga sistem keamanan dan memberi kenyamanan kepada pihak konsumen. Keamanan transaksi itu sendiri dalam perdagangan daring mencakup firewall, proxy, paket filtering, login, password, dan encryption. Selanjutnya ada hukum internet. Hukum internet atau cyber law merupakan undang-undang yang mengatur setiap aspek yang berhubungan dengan pribadi atau subjek hukum yang menggunakan serta memanfaatkan teknologi internet, dimulai dari saat online hingga memasuki dunia internet. 7 aspek dasar yang dijadikan pedoman peraturan. Yang pertama, yurisdiksi hukum dan aspek-aspek terkait. Komponen ini menganalisis serta menetapkan hukum yang berlaku dan diterapkan di internet. Yang kedua, pemanfaatan internet sebagai media kebebasan berpendapat yang berhubungan dengan tanggung jawab pihak yang menyampaikan, akuntabilitas, dan tanggung jawab penyedia jasa internet dalam memberikan layanan daring, serta tanggung jawab hukum bagi penyedia jasa pendidikan melalui jaringan internet. Yang ketiga, aspek HQ atau intellectual property right yang mencakup hak paten dan merek dagang yang diterapkan di internet. Yang keempat, aspek kerahasiaan. Aspek kerahasiaan dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi negara asal dari pihak yang menggunakan atau memanfaatkan internet sebagai bagian dari sistem atau mekanisme jasa yang mereka terapkan. Yang kelima, aspek hukum yang menjamin keamanan setiap pengguna internet. 6.
ketentuan hukum yang merumuskan kepemilikan di dalam internet sebagai bagian investasi itu berdasarkan prinsip-prinsip keuangan atau akuntansi. Yang ketujuh, aspek hukum yang memberikan legalisasi internet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE mencakup pengaturan informasi dan transaksi elektronik, serta berbagai perbuatan yang dilarang dalam konteks informasi dan transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur dalam UU ITE. Yang pertama, pengakuan atas informasi atau dokumen elektronik untuk digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 dan 6. Yang kedua, tanda tangan elektronik atau e-signatur dalam transaksi daring. Pasal 11 dan 12. Yang ketiga, penyelenggaraan sertifikasi elektronik atau Certification Authority pada pasal 13 dan 14. Dan yang keempat, penyelenggaraan sistem elektronik pasal 15 dan 16. Pelaku bisnis daring dilarang menyelenggarakan atau menyajikan yang pertama, konten ilegal. Konten ilegal mencakup konten yang dianggap melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik atau berisi ancaman atau pemerasan pada pasal 27, 28, dan 29. Yang kedua, akses ilegal pasal 30. Ketiga, intersepsi ilegal pasal 31. Yang keempat, melakukan gangguan terhadap data atau data interference pasal 32. 5. Melakukan gangguan terhadap sistem interference pada pasal 33. Yang keenam, menyalahgunakan alat atau perangkat pada pasal 30. Dampak positif adanya UU ITE bagi para pelaku bisnis dan konsumen daring. Yang pertama, laman-laman tipuan atau phishing secara hukum dilarang ditampilkan dan seluruh aktivitas yang terkait dengan transaksi seperti pengajuan harga, kontrak kerjasama, penagihan secara elektronik, atau kiriman surel ke klien yang terdokumentasi dengan baik dapat menjadi bahan pertimbangan hukum yang sangat penting di pengadilan. Yang kedua, pemilik blog yang menulis sendiri seluruh tulisan di dalamnya akan secara otomatis memperoleh hak cipta dari hasil karyanya, sehingga pemilik berhak menuntut pihak lain yang dianggap menjiplak atau mengkopi karya-karya tulisannya di blog. Dilema etis UU ITE. Jika dalam pelaksanaannya, UU ini cenderung mengekang kebebasan berbicara atau berpendapat, atau justru digunakan aparat berwenang untuk menekan pihak lain yang dianggap berseberangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.